Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya I. Muflihatul Julfah dari Fakultas Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam Situs Nusantara Tangerang. Saya akan menjelaskan tentang najis. Najis adalah hal yang terlepas dari keseharian kita, ia terkait dengan kebiasaan ibadah sholat. Tidak hanya dalam ibadah, najis juga menjadi sebab keharaman suatu makanan atau minuman. Nah, dalam persoalan najis ini, ulama memiliki keragaman pendapat yang akan berdampak pada penetapan status halal dan haram dan pangan, obat maupun kosmetik. Secara bahasa, najis merupakan turunan dari najisu najisan. Ia semakna dengan al-qadhar, yakni sesuatu yang kotor. Namun najis menurut istilah syariat Islam yaitu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Salah satu bahasa seputar najis adalah dari Imam Al-Jasad, seseorang ulama bermadzhab Hanafiyah dalam kitab Ahmadul Quran. Beliau menafsirkan, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasu. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Imam Al-Jasad menyebutkan bahwa najis ada dalam benda dan perbuatan karena di ayat itu terkait dengan perilaku syirik. Perbuatan syirik adalah sesuatu yang buruk sehingga disebut najis. Kembali ke artikel liternya. Namun ulama yang wafat tahun 370 Hijriah ini tidak menjelaskan perihal najis benda secara spesifik. Macam-macam najis banyak dibicarakan dalam Islam, mulai dari pembagian najis dan bagaimana tata cara menghilangkannya. Najis adalah setiap benda yang dianggap kotor oleh syariat Islam dan wajib dibersihkan karena menjadi pengalaman seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap muslim wajib menyucikan najis itu sendiri. Najis dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama najis mughalladah, yang kedua najis mukhaffafah, yang ketiga najis mutawassithah. Yang pertama najis mughalladah yaitu najis berat. Contohnya najis anjing atau najis babi. Dan yang kedua yaitu najis mukhaffafah, najis ringan atau kencing bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan apa-apa, masih minum air susu ibunya. Dan yang ketiga yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah di sini yaitu najis pertengahan atau najis sedang. Contohnya yaitu kotoran manusia, nanah, darah, bangkai, selain bangkai ikan, selain bangkai belalang atau mayat manusia. Dan najis-najis yang lain selain yang itu tersebut dalam najis ringan dan berat. Najis mutawassithah dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama najis ainiyah dan yang kedua najis hukmiyah. Najis ainiyah yang ada zat dan sifat-sifatnya, seperti najis yang bendanya berwujud, contohnya darah, air kencing. Najis hukmiyah yaitu zat dan sifat tidak ada, yaitu najis yang tidak berwujud seperti bekas kencing, arak yang sudah kering. Najis yang dapat dimaafkan. Yang pertama bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, kutu busuk dan sebagainya. Dan yang kedua najis yang sedikit sekali. Yang ketiga nanah atau darah dan kudis atau bisulnya sendiri yang belum sembuh. Yang keempat debu yang bercampur dengan najis dan lain-lainnya yang sudah dihindarkan. Dalam hal ini terdapat 2 macam benda najis yang menjadi suci dengan sebab peralihan sifat, yaitu najis yang disamak dan khamar dengan beralih menjadi cuka. Selain kedua macam itu, tidak ada zat najis yang menjadi suci atau disucikan. Namun sesuatu yang dikenai najis dapat dibersihkan kembali dengan cara tertentu sesuai dengan jenis najis yang mengenainya.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.